Wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam rahayu, salam kebajikan, salam taklim ma'rifat. Kajian ilmiah metafisika tasawuf Islam, edisi siaran langsung. Kita lagi di Boyolali, Jateng. Alhamdulillah tadi malam ada yang berizki 9 orang baiat masuk tarekat. Sebagaimana sering kami sampaikan, mohon maaf ya kiai amatir sambil ini. Baiat itu adalah upgrade gelombang. Agar engkau siap ketika engkau menghadapi alam di atasnya dunia, kamu sudah punya alat. Nah, dunia ini fata morgana, pasti ada batasnya. Nah, batasnya dunia ini adalah kematian. Lah roh nggak ada matinya, maka roh idealnya adalah tetap melanjutkan perjalanan untuk menembus langit akhirat dan mi'raj untuk bisa sampai ke hadirat Allah Ta'ala. Nah, alam di atasnya dunia itu namanya akhirat. Maka orang yang belum dibaiat atau belum punya alat untuk menembus akhirat itu nggak akan bisa. Contohnya ya, kalau orang ya hidup di atas di muka bumi ya, kemudian dicemplung no laut ya, masuk ke dalam laut, butuh alat nggak untuk nyelam? Butuh. Nah, orang ya untuk astronot butuh alat nggak untuk masuk ke luar angkasa? Butuh. Apapun itu untuk masuk ke alam berbeda, itu padahal alam yang di dunia loh ya, itu butuh alat. Apalagi untuk masuk dimensi berbeda, alam berbeda, langit yang berbeda. Kata Nabi ada 7 lapis langit. Berarti untuk naik ke dimensi lebih tinggi engkau harus punya alat. Sama seperti dulu kita pun pernah dibaiat untuk masuk ke dunia. Kita dibaiat di alam kandungan. Nah, kutipkan sebagian rohku kan, dan kau bersujudlah. Maka di dalam diri manusia sudah ditanamkan Nur Muhammad. Tapi Nur Muhammadnya itu adalah untuk kehidupan dunia. Nah, logikanya gini ya. Untuk masuk SMP daftarnya di saat lulus SD, betul nggak? Untuk masuk SMA daftarnya saat lulus SMP. Nah, untuk masuk S1 daftarnya saat selesai SMA, betul ya? Saya tanya, apakah bisa masuk S1 dengan ijazah SMP? Enggak bisa. Nah, dulu untuk masuk ke dunia, engkau telah dibaiat saat di alam kandungan. Clear? Nah, dari dunia untuk masuk ke alam kubur, baiatnya di mana? Di dunia apa di alam kandungan? Dunia. Betul, paham sekarang? Demikian juga nanti menuju alam barzah, di atas alam kubur akan ada faktor top down. Karena gurunya mutlak, turun dari Allah yang maha mutlak, maka relatif nggak akan bisa naik kecuali dijemput oleh nur dari yang maha mutlak. Kita ini berhubungan dengan yang mutlak. Mutlak nggak bisa terbaca dengan relatif, nggak terjangkau. Nah, matematikanya mutlak itu adalah unlimited, undefinisi dan undeskripsi. Tidak bisa digambarkan, nggak terjangkau, nggak terdefinisikan. Nah, itu yang mau kita tuju. Maka dia yang mutlak itu ada di balik relatifmu ini. Selama kau ada, Allah tidak ada. Tapi ketika kau lenyap, fana, barulah dia hadir. La ilaha baru ada illallah. Nah, bangun dari tidur, melbu di alam atau masuk ke alam nyata, betul ya?
Saat kita mimpi, di alam mimpi rasanya nyata enggak? Nyata. Nyata ya, betul ya? Kalau dikejar anjing itu di alam mimpi, rasanya pengen lari enggak itu? Cari selamat, entah itu menek, mencolot dan sebagainya enggak? Takutnya enggak? Di alam mimpi, saat mimpi rasanya nyata dan patokan kenyataan adalah akalmu jalan, panca indramu fungsi. Nggih napa ya? Nggih napa iya? Berarti jawabannya tetap nggih, ya. Jadi patokan alam nyata adalah akalmu jalan, panca indramu fungsi. Betul nggak ini? Kita kunci klik. Tapi begitu bangun dari tidur, lagi-lagi masuk ke alam nyata lagi, betul nggak? Tapi di alam yang bangun dari tidur ini lebih tinggi gelombangnya daripada alam mimpi, betul nggak? Maka yang tadinya nyata di alam mimpi menjadi ini cuman mimpi atau fata morgana. Maka yang nyata adalah alam yang ini, yaitu duniamu ini, betul? Tapi rasanya nyatanya sama nggak ini? Sama-sama nyata, yaitu panca indera, akalmu jalan, panca inderamu fungsi. Loh kok bisa? Tadi nyata, ini kok nyata, ya apa enggak? Tapi nyatanya lebih tinggi gelombangnya. Saya tanya, bagaimana nanti tentang alam di alam kubur? Rasanya, jika punya alatnya, jika telah dibaiat, di-upgrade gelombang, maka rasanya pun ketika masuk alam kubur menjadi alam yang apa? Nyata lagi. Apa kalimat Nabi? Begitu kau mati, masuk ke alam kubur, masuk alam yang lebih nyata, maka rasanya kau akan lihat duniamu yang lalu adalah mimpi atau fata morgana. Betul apa enggak nih? Loh, berarti alam kubur adalah alam yang kenyataan, betul enggak? Tapi jika kenyataannya engkau belum terupgrade gelombang, bagaimana rasanya? Itu yang matamu buta, telingamu tuli, mulutmu pun bisu. Alat pembaca gelombangmu enggak connect dengan alamnya. Sinyalmu masih pakai support jaringan 3G, masuk ke alam 4G, enggak connect. Wong kamu masuk ke dunia saja ditanamkan alat pembaca gelombang, ya toh? Nah, alat pembaca gelombang dunia namanya akal. Loh. Walaupun pertama kali bayi lahir ya, akalnya masih lemah, betul nggak? Kolbunya kuat, akalnya dia nggak tahu sama sekali. Lambat laun, matanya kan belum bisa melihat itu ya, belum bisa mendengar dan sebagainya. Yang mendengar hanya dengan kolbunya awalnya itu. Nah, lambat laun mulai terisi, barulah bisa melihat dunia, betul nggak? Awalnya bayi hanya bisa melihat di alam kandungan, betul apa betul? Masuk ke dunia karena dia telah ditanamkan alat namanya baiat di alam kandungan, yaitu alat pembaca gelombang, maka akalnya lambat laun bisa membaca interaksi dengan apa yang kau lihat, dengar, cium, raba dan rasakan. Akhirnya berinteraksi, akhirnya ada muncul nama. Tahu yang wujud, tahu yang didengar, dilihat, raba, cium, dan rasakan. Maka dunia ini menjadi virtual. Alamnya kan gak kelihatan bagi dia, betul gak? Dunia awalnya gak ada bagi dia. Tapi karena ditanamkan alat, yang itu namanya akal, yang itu adalah alat gelombang kesadaran itu. Kalau dengan alamnya yaitu gelombang dunia, ibaratnya support jaringan 3G, alamnya 3G, kalau enggak itu, maka dunia menjadi virtual. Apa yang kau lihat, cium, raba, dengar dan rasakan, menjadi yang kau lihat ini. Padahal ini bukan sesungguhnya loh ya. Yang ini cuma virtual karmamu sendiri. Dunia sebenarnya gelombang energi, virtual. Kalau bahasa fisika modern itu hologram. Tapi real. Buktinya apa kalau ini bohongan? Ketika kau tidur hilang akalmu, hilang dunia enggak? Hilang. Loh. Berarti batasnya dunia tidak di langit biru itu, tapi di akalmu sendiri.
Ketika alat membaca gelombangmu, namanya akal itu terhenti, hilang, tidak sadar, maka seluruh yang kau lihat, cium, raba, dengar, rasakan itu menjadi lenyap. Clear? Bagaimana engkau persiapan mati, yaitu alam di atasnya lebih tinggi daripada dunia. Kau mesti baiat di dunia agar kau punya alat untuk masuk ke alam kubur, betul nggak? Kalau punya alatnya, masuk ke gelombang 4G, alamnya 4G, klop, maka alam kubur pun menjadi virtual yang nyata. Betul kata Nabi? Tapi bagi yang punya alatnya, bagi yang tidak, derita Allah, panca inderamu nggak fungsi, nggak integrate, nggak terkonek dengan alamnya. Bagaimana kira-kira? Kau pun bisa peluang kalimat kata-katamu nggak bahasa manusia lagi. Telinga pun nggak connect, ini nggak connect, matamu nggak connect. Engkau masuk alam tapi engkau nggak diakui jadi manusia. Padahal alam kubur adalah alam yang nyata, lebih nyata daripada dunia, betul nggak? Ngeri tak? Demikian juga untuk masuk alam barzah mesti ditanamkan alat lagi. Tapi itu sudah all include. Ketika masuk ke alam akhirat, ruh kita telah diaktifasi, telah dibangkitkan dari alam dunia. Nah, gelombangnya akal kan sampai ini mentok ya, 100% akal. Ini saya kias guys sampai sini. Roh itu di sini loh naik. Jika engkau masih dalam akal, rohmu belum ada. Jika engkau SMP, kau belum SMA, betul nggak? Tapi kalau kau masuk ke alam di atasnya SMP atau masuk SMA, SMP-mu otomatis ngikut. Maka kafah ibadahmu, belajar Islammu kafah, jasmani rohanimu. Nah kalau belum dibaiat, belum di-upgrade, ya yang ada cuman bangkai badan kasarmu, dilengkapi dengan akalmu, lama-lama lumpuh, mati. Mesti tua, mesti loro, mesti mati kek gitu, mesti. Bahasa Arabnya adalah expired. Badan kasarmu itu ada umurnya. Lah ruhmu kan gak ada matinya. Maka ruhmu akan selalu mencari jalan menuju Allah Ta'ala. Tapi saya tanya, jika ada manusia alat kesadaran itu mentok sampai akal, ini batasan akal ya, ini 100% akal. Sementara dia mati, saya tanya, ruhnya bisa pulang gak? Ayo, ruhnya bisa pulang gak? Kepada Allah Ta'ala. Mana bisa pulang? Jalanmu buntu sudah. Sumum bukmum umyun fahum la yarji'un fahum la yubsirun. Mbok derita lo men. Guys goblok. Sobat goblok ya. Ketika kau masuk ke alam akhirat, kan mulai startnya akhirat kan alam kubur ke atas, ya gak? Itu alam setelah kematianmu, betul gak? Lah kamu belum punya alat untuk masuk ke alam kubur, alam barzah dan sebagainya. Ambok, rohmu lebih kesasar ketimbang di duniamu. Ya apa enggak? Kitab, dalil. Loh. Makanya agama itu sekarang menjadi dua dimensi. Dimensi akal, agama yang thinking, keyakinan, kepercayaan, teori, dogma, dalil yang dipercaya bla 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 bla, diceramah, diapal-apal, diartek atau tapi gak iki. Satunya bukan itu. Ini agama yang ruh. Masuknya lewat baiat. Itu apa? Lewat nur. Lihat As-Surah 52. Demikianlah kami wahyukan ruh dari ketetapanku, sebenarnya kau tidaklah mengerti apa itu kitab Quran, tidaklah mengerti iman, maka demikian kami jadikan nur loh. Dan aku tunjuki siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Hanya orang dipilih. Gak gampang ini. Lah kalau engkau gak sampai dipilih Allah, gak ditanamkan nur, embok, kamu pasti mati. Kamu tuh bukan badan ini loh, bukan ini casingmu saja. Maka wujudnya kamu serupa dengan badan kasarmu, betul nggak?
rohanimu ya serupa dengan badan jasmani, betul nggak wadah ini? Padahal ini bukan kamu, ini ada matinya loh, sedangkan roh kan nggak ada matinya. Nah, roh yang belum menerima baiat saat di dunia, ya belum diaktifasi, maka dia akan menggantung, tidak bisa naik ke langit dan tidak diterima bumi. Emploken kono, blok goblok. Maka Hindu Buddha menyebutnya reinkarnasi. Masuk di lingkaran kelahiran karma, karena karmanya belum selesai. Maka dia akan masuk ke alam di atasnya kematian, tapi berupa apa? Kehidupan lagi. Lihat ya prinsipnya ya, jam 12 malam, ya jam 12 malam. Betul nggak angkanya adalah 2400? Betul? Apakah sama? Jam 2400 sama dengan 00,00? Saya tanya. Ayo, sama nggak? 2400 sama 00,00 sama nggak? Sama, iya tak? Loh. Begitu kau mati dari dunia ini, kau pun ketemu di dimensi lain, mulai dari titik nol. Kau melanjutkan karmamu. Ternyata alam kubur dirasakan orang itu adalah berupa kelahiran. Tapi belum tentu kelahiran sebagai manusia. Itu yang ngeri. Setiap bayi lahir, betul nggak di kalimat Nabi? Ada catatan amal di lauh mahfuz, betul nggak? Loh, ini siapa yang beramal loh baru lahir? Kan sudah ada catatan amalnya, misalkan nih dosanya sekian, amal pahalanya sekian, kan gitu. Ini kias ya. Loh, siapa yang baru lahir? Berarti kelahiran itu adalah siklus, betul nggak? Karena rohnya belum bisa pulang, maka dia ada di lingkaran kelahiran, betul? Sebentar sambil minum kopi ya. Nah, jika engkau di dunia belum menerima baiat, belum ada alat untuk rohmu bisa nyebrang. Nah, gimana caranya, logikanya? Kita masih di dunia. Logikanya akhirat kan setelah mati, betul nggak? Lu itu kan nanti setelah mati baru ada alam kubur, ada alam barzah, ada alam kut sama robani, betul nggak? Ada alam malakut, jabarut, rohani, robani, apalah itu. Saya nggak tahu istilahnya, nggak ngapalin itu, nggak perlu. Itu teori. Yang penting praktek ya. Nah, bagaimana kita di dunia ini, di kehidupan yang nyata ini, sekarang nyata. Tapi roh bisa tembus. Logikanya mesti nyebrang lewat sirotol mustaqim. Lihat di Asura 52. Ternyata orang yang ketemu petunjuk akan sirotol mustaqim nyebrang, yaitu suatu kondisi yang mestinya kau nggak bisa lanjut jalanmu, terhenti di kematianmu, tapi karena ada jembatan, kau bisa nyebrang ke alam kubur, nanti bisa nyebrang ke alam barzah. Saya tanya, alam kubur menjadi alam kenyataan apa bukan? Kenyataan. Jika alat membaca gelombangmu connecting, integrate, sinkron dengan alam kubur, maka misalkan 5G dengan 5G, maka menjadi kenyataan. Sama seperti akal ya, tapi bukan akal, yaitu alat membaca gelombang kesadaranmu hidup fungsi dan panca inderamu pun fungsi jalan. Demikian juga barzah, sampai mentok tertinggi pun engkau akan ketemu alam itu maksudnya hakul yakin, kau alami sendiri, bukan fenomena cerita, bukan. Loh, yang ceritakan ilmiahnya saja nggak ada, apalagi mau mengantarkan tekniknya ya gak? Bagaimana kau hakul yakin membuktikan akhirat? Nggak ada cerita itu. Ternyata akhirat nanti adalah berupa gelombang kesadaran, betul? Badan kasarmu masih di sini, jasmanimu, stasionermu di sini, tapi gelombangmu bisa naik
Itulah maksudnya mi'raj. Loh, baru paham? Nah, ternyata dari dunia, sebagaimana teori kami ya, dari dunia ini kan Allah Ta'ala ya, ada jarak sepanjang cahayanya atau sepanjang akhirat, betul nggak? Maka jika ketemu Shiratal Mustaqim, kita bisa melakukan perjalanan rohani, bisa melakukan perjalanan rohani, tentu beserta guru rohani. Nah, jadi sekarang ya, yang sudah dibaiat sudah punya alatnya, ya. Kemudian sudah tahu jalannya, ya. Sudah tahu jalannya, sudah punya alatnya, sudah tahu jalannya. Kemudian sudah tahu guru rohani pembimbingnya, ya. Sudah ada izinnya. Loh. Tapi pelan-pelan, badan kasarmu masih di sini, stasionermu masih di sini. Maka kata Nabi, dunia adalah penjara bagi orang beriman. Siapa orang beriman? Orang yang dapat nur, As-Surah 52. Logikanya, orang yang dapat nur itu bisa mi'raj, bisa melewati Shiratal Mustaqim, bisa menembus akhirat, betul? Tapi jika kau masih terpenjara dengan duniamu, ibarat burung dalam sangkar, kira-kira bisa mengudara enggak? Nah, jika kau masih terpenjara dengan inimu, engkau pun tidak mungkin bisa mi'raj. Engkau pun tidak bisa naik ke gelombang di atasnya akal. Maka beresi itu dulu. Maka lawan terbesarmu adalah dirimu sendiri. Itu apa? 100% akalmu. Selama engkau masih di sini, engkau nggak ada akhirat. Walaupun sudah ada izinnya, sudah tahu jalannya, sudah diberikan kendaraannya, sudah disertai gurunya. Tapi kalau kau nggak pernah melewati 100% akalmu ini, goblok, ini cuman fiktif. Selama engkau tidak bisa naik ke gelombang kuantum di atas 100% duniamu, makanya ya, yang sudah dibaiat itu sudah ada izin, sudah alas, sudah ada semua, sudah ada all in. Tapi prakteknya engkau harus sinkron, yaitu masuk ke alam di atasnya dunia, yaitu namanya alam akhirat. Maka kau harus mematikan seluruh dirimu, harus fana. Lawanmu adalah pikiranmu, dogma, keyakinan, kepercayaan, selera, subjektivitas, harapan, khayalan, apa saja. Selama akalmu belum lumpuh mati di sini, engkau tidak akan ketarik naik di atasnya alam dunia. Maka akhirat cuma fiktif, walaupun kau sudah punya izin ke sana, sudah dibayar masuk sana. Maka itu kata Nabi, jihad paling besar adalah melawan dirimu sendiri. Padahal ya, tertingginya 2400 sama dengan 00,00, betul nggak? Loh. Pada saat puncaknya dunia, maka ketemu awalnya akhirat, betul nggak? Loh. Itu mesti, makanya ketemu wasilah, lanjutannya adalah wajah itu bisa beli. Mati-matian di situ. Jadi begini ya, manusia yang kafah ini nanti akan ada dua gaya. Gaya syariat, horizontal, dan gaya vertikal, gaya hakikat atau gaya rohani. Ini jasmani, ini rohani. Ilmu rohani itu prakteknya tarekat, itu ilmu hakikat. Ini syariat. Nah, yang sudah dibayar kan sudah diajarkan tekniknya, masuk ke alam hakikat, betul kan? Kaifiat dan sebagainya, alatnya sudah dikasihkan, gurunya sudah punya, kendaraan sudah ada, semua sudah lengkap. Tapi engkau terikat dua gaya sekarang. Engkau mesti mati-matian, habis-habisan di jasmanimu dan adaptasi mati-matian di sumber vertikalmu, agar engkau fana, engkau lenyap, baru hadir Allah Ta'ala di dalam dirimu. Maka hakikatnya full engkau adalah Allah Ta'ala. Itu sulitnya. Ini pun begitu, sampai jasmanimu lumpuh, akalmu gak jalan.
maka berjuang di sumbu gaya ini sampai engkau mati. Tapi ruh gak ada matinya ya. Ruh kan gak ada matinya. Matinya ini adalah matinya lumpuhnya akalmu. Akalmu sudah gak jalan. Maka begitu akalmu gak jalan, engkau masuk ke 0,00. Betul gak? Mentoknya akal kan 2400. Mentoknya akal adalah 100%. Di atas 100% maka 0 aksen. Loh. Masuk ke gelombang berbeda, alam berbeda. Tapi karena kau punya alatnya, ketemu alam yang nyata, lebih nyata lagi. Loh. Tapi itu fiktif bagi yang belum pernah ke sana, betul enggak? Nah, itu mesti ada teknik tinggi, disiplin tinggi. Makanya tidak berhenti di baiat. Blok-blok. Banyak orang yang kepingin baiat toh. Gak segampang itu. Ngarno baiat online, blok-blok. Ngarno makrifat insan, blok-blok. Ngarno mau makrifat gak pakai korban, gak pakai berjuang, blok-blok. Ya. Sampai engkau lenyap dirimu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, entek wis kayak Gusti Allah. Iku taruhanmu. Nek nggur cuman bondo 1.000 ngali wae. Nyumpek-nyumpeki moto, blok. Nah, penyakit yang umat akhir zaman ku kabeh seneng duit, seneng donya, gak gelem korban. Ya apa gak? Sing dipikir duit, iki gawe bojoku, iki gawe anakku, apa gawe ngene. Gawe Allah, engkau Allah itu. Nanti Allah itu. Ya apa gak? Waktumu kau untukkan untuk dirimu sendiri. Ya, kamu nyembah dirimu. Hartamu untuk dirimu sendiri. Saya mau pikir gimana punya rumah bagus, pekerjaannya enak, kendaraannya bagus. Ya toh? Tenagamu pun begitu. Untuk dirimu sendiri. Pikiranmu untuk dirimu sendiri. Ya untuk Allah apa? Paling cuma 0,001%. Iku kok nyembah, kau belum punya Tuhan. Itu kritik ya. Ayo ke. Harus berani mok tokno iku. Iku hijab. Cintamu iku lho. Nek ana cinta selain Allah itu Allah marah lho. Wangel iku. Sapa gak seneng duit? Ayo. Seneng duit. Cuan, fulus. Seneng. Anak bojo seneng lho. Pada dawuh Nabi, belum sempurna iman seorang kalau belum mencintai Allah dan Rasul di atas segala yang kau cintai. Iku gak angger cocot blok. Nggih? Angel iki. Gak nggur salat ngene gak modal blok. Wong ngertine kan ngibadah kan sembahyang kita, ya gak? Dudu iku engko akhire prakteke. Total buat Allah Taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lho. Kabeh apal iki dalile. Prakteke ngalih dhewe-dhewe, ya apa gak? Begitu ana korban, ngalih, aku gak ndek dhuwit ya sepurane lho. Begitu ana berjuang, sepurane aku sik sibuk lho seperti itu. Nah, makanya zaman Nabi pada saat perintah jihad kan gitu. Ada saat perintah korban ya, ada yang mempersembahkan hartanya full total. Contohnya Sayyidina Abu Bakar. Ono sing separuh hartanya, ono sing sekian. Lah umat akhir zaman, seneng mbek dhuwit, makane tak kerjai. Melok ngasih tarikat ngaji none tali mar bayar ke, gak gratis dong aku dodolan agama. Karena aku ngerti penyakitmu, wong akhir zaman, kowe ku seneng dhuwit. Gak gelem korban, njaluk instan, njaluk online, blok. Tuhanmu pun Tuhan online, Google. Engko tak kirimi tulisan gambare. Ini. Lah iki lho Tuhanmu nanti ya mau. Tuhan ini ndak. Gelem mau, hanya tulisan tok ini, online. Ini Tuhanmu ya, Tuhanmu lho. Mosok ngono mau. Blok. Iki main dimensi, main teknik tinggi. Main teknik tinggi ya. Tarikatullah adalah teknik teknologi di alam metafisika sampai maha metafisik. Kamu nggur cuman dimensi dunia ya, kepleh. Kau niku blok gak mungkin selamat nih, kamu gak bisa nyebrang ke akhirat.
Jika engkau tidak ketemu Allah di sini, nggak akan ketemu Allah di sana. Jika engkau nggak ketemu surga di sini, nggak akan ketemu surga di sana. Betul nggak kalimat Nabi? Tidak akan kau temukan surga di akhirat kalau nggak temukan surga di dunia. Tidak akan kau temukan Allah di akhirat kalau nggak ketemu di goblok. Sing dari Kalimantan nyebrang ke Jawa jauh ya, nggak ada ongkosnya. Lah kok kowe urip? Ya apa gak lo? Kowe ngurusi manganmu wae urip, ngurusi dalan menuju Allah kok mau pikir-pikir lo? Aneh toh? Ya apa gak? Tak takoni. Kamu punya rumah, duwe omah kok. Dolen pol nek berjuang pada Allah Taala. Ya apa gak lo? Ge urusanmu kuwabe, ge urusan mikir Gusti Allah dalan ya. Menuju jalan menuju Allah Taala. Aku nggak punya uang. Lah, cangkemmu kowe pelit kok modelmu. Taklim marifat ora gratis, bayar. Iki dodolan agama. Apa? Biar kamu nggak cari enak, nggak mau korban njaluk marifat. Mbel gedes ngali apa ngisi-sini kowe ya. Itu penyakit akhir zaman. Delan hadise. Umat akhir zaman itu sangat cinta dunia, takut mati, nggak mau korban, nggak mau berjuang. Toilet terminal bayar, 2.000. Iku nguyuh tok iku lho. Apa meneh kon arep mikrot gak mbayar goblok. Bayarmu mbek totalitas dirimu persembahkan kepada Gusti Allah. Belajar mlebu tarekat bayar. Gak gratis. Dolen kowe. Duwe apa kowe dolen? Nyebrang pulau gak gelem modal. Nyebrang pulau saja gak mau modal. Alasan jauh, alasan sibuk. Ya polon-polon dhewe gak usah bahas marifat. Sibuk kan untuk kamu, betul gak? Untuk dirimu sendiri kok. Jauh kan karena urusanmu, betul gak? Jarang ada yang berani lompat. Nah, banyak orang tahu nama ini, ya toh? Allah, cuman jeneng wae lho. Tapi kan nggak tahu sifatnya. Padahal dia sifatnya wujud, ono wujudi bisa dilihat. Nah, tadi malam ada botol air mana, Mas Jum? Botol le mineral. Nah, sini. Kalau saya tanya, ya, ini bukan iklan, goblok. Kalau saya tanya, ini apa? Sebagian orang menjawab air minum, ya toh? Sebagian menjawab air dalam botol, betul nggak? Tapi mestinya lebih fokus lagi. Ini air kemasan Aqua 600 ml. Nah, ini sudah fokus. Wujud bagi sebagian orang mengiranya adalah ada, ya. Wujud itu ada bagi sebagian orang kan gitu ya. Semua ini ada karena Allah, bukan itu maksudnya. Kalau hanya artinya ada, sama seperti ini air dalam botol, bukan itunya. Kalau kau mau kirim surat ke alamat namanya Muhammad di Boyolali, bisa nggak kamu? Bisa, tapi kesasar ya gak lo? Yang namanya Muhammad, satu gang itu loh, ada banyak Muhammad. Ada Muhammad siapa ya? Muhammad Jumeri, Muhammad Abdul, Muhammad Ali, Muhammad Ridwan, Muhammad wakeh, banyak loh. Makanya mbahmu kemana kiblatnya enggak? Allah yang ngono wakeh lah, wujudnya wakeh. Allahu Akbar pacare, ya enggak? Allahu Akbar jemurane, Allahu Akbar kompore, ya enggak lho? Allahu Akbar utange, ya enggak lho? Ya enggak lho? Nyebuti Allah jenenge padha, tapi ternyata alamatnya nangone selain Allah lho. Sama seperti kau kirim surat ke alamat Muhammad, tapi kalau enggak tahu alamatnya, hanya tahu nama saja, kesasar. Itu maksudnya, sehingga kamu itu harus kenal alamat wujud, sifat wujud, enggak cuman ini ada, ya pok arek cilik ngerti goblok. Iku kuwi karena Allah, padha ngerti. Mosok kon tuwek padha mek pikiran arek cilik lho.
Nah, iku tentang definisi wujud. Dadi wujud itu gak cuma nggur ada, ya. Kayak arek cilik kowe pikiranmu, ngelak utakmu dhewe. Ada iki supaya ana kiblatmu ngadep nang ndi lho. Kira-kira kowe wani, sembah niki, ngadep nang kene, sujud nang kene. Mau kira-kira? Lho itu kan bukan Allah. Lah ya cot blok. Agar kau tahu kiblat menyembah rohanimu. Lihat kalimat Nabi, iftitah salat. Inni wajjahtu wajhiya lho. Ana wujud sing mau adepi lho. Ana sing mau sujudi lho. Sing mau sujudi lho ya dudu mau sembah lho ya. Mau hadap lho iku syariat lho ya. Inni wajjahtu, ku hadapkan wajahku kepada wajah yang menciptakan. Ana iki lho itu. Lah nek kowe gak ngerti wujud iki, alamat iki, kowe engko nyembah genteng, nyembah asu, kirik, jaran, munyuk dan sebagainya. Iya gak? Iki kudu ana alamat wujudnya Allah iki. Lah nek kowe piye nggur salatmu? Ku hadapkan wajahku kepada wajah ternyata apa? Wong wedok muda. Ya apa gak lho? Wakil teke nom-noman iki. Utang. Iya toh? Pekerjaan. Kompor mau, kunci durung ketemu dan sebagainya. Galau dan sebagainya. Iki sing mok sembah. Makane nek diilmiahno niku konangan, nek nggur mok percaya tok walah belgedes. Iku tentang wujud. Supaya ada alamat fokus alamatnya Allah dulu. Ana arahmu kemana lho. Lah kon tak takon nih. Kowe iso nembak sapi nang pinggir kok. Ya iso ana wujude, ana sasarane. Oke, top. Iso kowe nembak kompor iko jarak 10 meter. Iso ana alamate. Tapi takon, kowe iso nembak angan-anganku. Nah, mulai ngelambet. Loh, kok nembak angan-angane? Wong aku gak ero. Ente angan-angan apa sih enggak tahu, betul enggak? Apalagi mau aku tembak loh. Gak mungkin. Itu kau harus tahu alamat fokus wujudnya Allah yang pembawa nurnya Allah itu tadi. Clear ya? Paham ya? Nah sekarang sudah punya ya. Wujudnya Allah adalah manusia. Tapi itu nurnya yang mewujud sebagai manusia. Karena menempati wadah manusia. Clear? Nah, dalam praktek semua agama, dulunya itu ada meditasi atau semedi atau dzikrullah. Macam-macam duduknya, macam-macam caranya, itu menyesuaikan zamannya masing-masing. Tapi sekarang, tadi itu ya, ada agama ardi, ada agama samawi. Sing ardi iki wakeh, banyak. Praktek dzikrullah, praktek meditasi, praktek semedi, tapi tidak ketemu gelombang mutlak wasilah. Nah, iki medeni. Resikonya apa saya tanya? Ayo. Praktek meditasi, semedi atau zikir yang tidak ketemu wasilah atau gelombang mutlak, apa resikonya? Begitu kau hening, rasanya khusyuk. Dari kesadaran akalmu ya, kan gelombang itu kan nanti akan turun ya, mulai gamma ke arah rendah ke arah urut-urutannya tuh. Saya teori nggak begitu hafal ya, teori nggak penting. Alfa, beta, gamma, theta itu loh, sampai nanti akan ketemu paling rendah ya di atasnya tidur itu loh, gelombang 0, sekian gelombang otak itu loh. Nah begitu kau menuju 0 dan nggak ada yang mutlak yang menghampirimu, yang berserta denganmu, maka engkau dimasuki gendruwo blok, kon kesurupan, kowe gak ngerti. Mau kira Gusti Allah ora. Kamu kesurupan, tapi kamu kira Tuhan. Loh. Bahkan kabah kamu zikir, bah kamu meditasi, bah kamu semedi ngomong atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tapi nggak ketemu wasilah, kamu imbangi dengan puasa, dengan riyadhah, dengan melek ya, tirakat embok, gelombangmu turun, makin menuju 0, tapi nggak ada mutlak. Nah ini loh, maka perintah mencari mutlak itu, wasilah itu.
nggak ada ini. Begitu nol, kamu seperti rumah kosong, ya enggak? Gak ada penghuninya, masuk. Loh gitu. Setan masuk, iblis masuk, jin masuk. Oh, emplokan kono. Ya apa gak? Logika loh. Gak sembarangan itu. Makanya teknik semua agama memang ada meditasinya awalnya. Tapi itu mesti ada pembawa nur. Ada nur Allah yang sampai kepada dirimu dulu. Dibaiat dulu supaya ada kapsul. Supaya, nah, kalau engkau ketemu gelombang mutlak, nah gini aja ya, X per mutlak maka sama dengan 0. Loh. Ketika kamu mengenalkan diri, ada mutlak hadir. Tapi kalau ini yang nggak ada, maka nggak akan 0, dan juga jika kamu ada isinya, maka mutlak itu nggak ada. Loh. Berarti konstanta mutlak itu hadir hanya saat kamu 0 dan memang ada di gelombang mutlak loh. Padahal ada banyak istilah, hening, ya enggak? Suwung, ya enggak? Gong lewang-lewung, ya enggak? Kosong, ya enggak? Lah kosong mu nek gak ono gelombang mutlak. Maksudnya kosong itu ketika kamu telah ketemu mutlak. Begitu kau kosong, mutlakmu hadir dalam dirimu. La ilaha baru ada illallah. Lah nek la ilaha tapi kamu enggak punya Allah, enggak kenal gelombang mutlak. Ya gandruwomu dadi Allah mau. Iblis ya mau kira Allah, ya bukan? Loh kamu kan di sini loh. Orang yang belum baiat, kamu kan belum bisa nyebrang ke alam di atas kematian, belum bisa. Paling tinggimu lumpuh di sini loh, nggak bisa naik lagi. Maka bisa nggak kamu membedakan antara Allah, iblis sama setan dan sebagainya? Nggak bisa, alatmu terbatas di sini. Maka yang kau kira Allah itu sebetulnya adalah bukan Allah. Contohnya begini, dari Surabaya ke Jakarta, kamu mau ngirimkan persembahan ibadahmu ke Jakarta atau? Kamu masih ada di Surabaya. Kemampuanmu hanya sampai di ujung batas dunia, betul nggak? Dari Surabaya hanya sampai Gresik tok kemampuanmu. Nah, semisal surat ini kau kirimkan ke Jakarta, tapi kemampuan hanya sampai Gresik, tahu-tahu ada balasan surat. Dari mana kira-kira? Dari Allah bukan? Bukan, blok. Dan itu memang dari iblis yang itu sudah dapat MOU, izin loh. Resmi loh iblis itu. Ya. Iblis itu tidak ilegal. Oh, iblis itu legal, resmi. Sudah ada teken kontrak sama Allah. Jadi diizini Allah untuk nyesatno kamu blok. Betul enggak? Nah, lah kamu mau lawan iblis. Yang iblis itu pernah hidup di zaman seluruh nabi-nabi yang belum pernah mati loh. Dan dia punya kemampuan masuk surga, betul enggak? Nabi Adam digoda di mana? Di surga apa di pasar malam? Surga. Nek nggur cuman mlebu surga, oh dia pun bisa masuk deh. Kuncinya apalnya apal loh. Ma'rifatnya top loh. Cuman iblis hanya satu kelemahannya. Dia tidak bisa nol dan merendah seperti tanah. Itu tok loh. Nah itu tok loh. Liane, ludes. Positif pun iblis. Dia pernah ada di kondisi yang sangat positif, betul enggak? Dia pun ada di kondisi yang sangat negatif. Maka negatif positif pun iblis. Melawan itu hanya dengan gelombang mutlak. Dan engkau harus nol. Maka mutlak yang hadir set gini. Selama ada harapanmu untuk kaya, sehat, makmur, pahala, surga. Itu kan subjektivitasmu ke arah kanan, gitu? Ke arah positif menurutmu. Padahal positif negatif itu di alam mutlak sudah enggak ada. Maka itulah kenapa kita mencari ridho. Bukan mencari surga, mencari sukses, mencari harta, mencari ridho. Loh. Ridho itu apa? Kehendak dia yang turun dari sisi dia.
Sulit itu. Ridho itu adalah objektivitas, kausalitas tertinggi dari Allah Ta'ala. Engkau di titik zero, maka Tuhanmu itu hadir loh. Yang mutlak itu hadir. Nah makanya bagi pelaku meditasi, zikir, mau zikir apa ya? Mau zikir hisib, mau zikir karomah, zikir apa ya? Hati-hati. Karena termasuk juga meditasi sama semedi tadi ya. Jika engkau belum ketemu wasilah gelombang mutlak tadi, sementara engkau belajar teknik mengenalkan diri, maka yang masuk dalam dirimu bukan Allah, tapi unsur selain Allah. Betul ya? Masuk akal ini ya? Nah, itu. Kemudian ada saudara-saudara kami, pelaku-pelaku ilmu titik-titik ya. Dia tekniknya adalah menghadirkan wajahnya sendiri. Ada nggak ini? Pernah dengar tahu? Ya dewi ke Allah. Maka dia belajar meditasi sambil membayangkan wujudnya sendiri. Betul nggak? Betul nggak itu? Itu bahaya. Karena apa? Engkau mentoknya nggak bisa naik kelas, nggak bisa nyebrang ke sini. Makanya ujung tertingginya praktek ilmu itu adalah suwung, gung lewang lewung, kosong. Bisa naik di atasnya kosong? Nggak bisa. Loh. Padahal mestinya ada wujud Allah yang kamu hadirkan. Lah kamu menghadirkan wujudmu sendiri, ya nggak bisa. Loh. Nah, baiatmu yang untuk di dunia adalah saat di kandungan, betul nggak? Baiatmu untuk pulangnya rohmu ke hadirat Allah Ta'ala adalah saat di dunia. Kamu masuk SMA ya lewat ijazah SMP. Mau masuk S1 ya lewat ijazah SMA. SMP-mu nggak bisa dipakai untuk daftar S1. Itu logikanya. Jadi demikian ya. Jadi ini baru awal yang sudah baiat ya. Tapi tidak boleh cerita ke orang yang belum baiat, haram karena itu ilmu khusus. Ya. Dikira saya obrol ilmu ma'rifat, enggak. Auratnya tetap saya simpan rapat, blok. Saya nggak pernah ngobrol itu. Satu jongkuku nggak pernah saya buka. Dikira orang kan saya mengumbar aurat Allah, enggak. Tapi karena pelaku tahu mana yang bisa disampaikan, mana yang tidak bisa, mana yang lubang, mana yang ada sungai, mana ada gunung, ada terjal, ada paku, ada besi hafal. Maka bisa menerangkan secara ilmiah. Lekuk-lekuknya gini, hafal bro. Maka bisa menerangkan ilmiah. Kalau enggak ilmiah, mana ada yang bisa menerangkan bahasa manusia zaman ini. Ini bukan tentang teori. Ya. Teori ini tadi namanya ilmu tarekat itu teori. Prakteknya di alam hakikat ya. Masa hakikat ilmu roh masih ada gini-gini ya? Gak ada dong. Betul gak? Oh hakikat saja masuk ke alam hakikat sudah mati dulu akalnya, betul gak lo? Ya harus bisa tembus masuk alam hakikat beneran deh, masuk alam roh lo ya. Maka masih kau matikan dirimu dulu, nol dulu, baru. Tapi Pak Parno, janji Allah ya, urusi urusanku maka akan aku urusi urusanmu. Berjalan kau datang kepadaku, berlari aku menyambutmu. Berzikirlah engkau akan daku, niscaya akan berzikir akan kau. Maka ketika ketemu gelombang mutlak, itu ada medan magnet yang luar biasa. Tapi kau harus berabdi kepada dia. Ketika kau berabdi kepada dia, janji Allah, begitu kau nol, ketarik kau mendekat Allah Ta'ala. Set naik. Paham? Jika kau hanya zikir saja, ibadah saja, tapi kamu nggak pernah berbakti kepada urusan dia, ketarik nggak itu? Tidak. Itulah setelah wajah itu fisabilih wabtaghu lil wasilah, lanjutannya adalah wajah itu fisabilih. Berjuanglah sungguh-sungguh di jalan itu. Mengabdilah kepada Allah Ta'ala. Lewat siapa? Orang itu. Misinya orang itu. Di balik itu ada Allah Ta'ala, ada Rasulullah. Dengan apa? Hartamu, blok-blok. Pikiranmu harus berani, waktumu, tenagamu. Nah kalau kamu nggak berani korbankan harta, itu namanya pelit. Itu tidak punya Tuhan, ya.
Kamu harus berani ya. Minimal ya. Misalkan ya, ini menyembah ini, saya tanya, tinggian mana derajat yang disembah sama yang menyembah? Saya tanya. Hah? Tinggian yang ini, betul nggak? Maka apa yang kau punyai itu harus kau baktikan kepada ini, betul nggak? Baru menyembah. Minimal 51% untuk dia, barulah 49% untuk kamu. Baru kau punya Tuhan, betul nggak? Jika ini masih melebihi 50%, berarti engkau belum punya Tuhan, blok-blok. Ya apa enggak? Nah ini kan berat ini. Nek nggur cuman ini enggak modal gampang yang mau, tapi ketika ayo hartamu untuk jalan sabilillah, weh mulai gemeter meriang disco. Ya apa enggak? Dan itu pasti ada taruhannya. Nah, berani enggak engkau urusi urusanku, maka akan aku urusi urusanmu. Berjalan ke datang kepada berlari akan menyambut. Ini akhir zaman, jarang ada yang mau. Makanya kata Nabi, walaupun kau telah ketemu Shiratal Mustaqim, sudah ketemu kan jalannya? Tapi apa kata Nabi, jembatan terbuat dari apa? Rambut dibelah 7. Saya tanya, kira-kira bisa dilalui manusia enggak, Pak De? Gak mungkin. Kecuali kau ditolong oleh gurumu. Lihat kalimat Nabi, hanya orang yang mendapatkan syafaat, ada yang merangkak, berjalan, berlari dan cepat kilat. Maka mengabdilah kepada gurumu, betul nggak? Kalau kau nggak mengabdi pada gurumu, semuanya zong. Kau kehilangan kesempatanmu di sini saat ketemu dengan guru rohani, telah ketemu dengan metodologi beragama. Semua sudah lengkap toh? Alatnya sudah punya toh? Tekniknya dikasih tahu toh, tekniknya. Gurunya sudah tahu toh, jalan sudah tahu toh. Tinggal praktek. Lawanmu adalah dirimu sendiri. Nah, kata Nabi, dunia adalah surganya orang kafir. Betul nggak ini? Betul nggak ini? Jika dibalik kafir, dibalik menjadi apa? Iman. Maka surga menjadi apa? Neraka. Maka dunia adalah nerakanya orang beriman. Hei, siap-siap ke. Akan ada proses tahalli dan tajali. Dibersihkan dulu. Maka blok-blok, kamu yang mau belajar di Talim Ma'rifat harus siap-siap ndendesi uripmu, dikembui ke, disikat ke, diumbah bersih, dicuci bersih, di cleaning up. Mau bahasa Inggris sembuh sembarang, ya tak? Diresiki ya. Kain ini, sobat goblok, kalau mau dicuci, direndam air, ditaruh rinso. Panas gak? Panas. Butuh waktu yang kadang setengah jam, seperempat jam, betul gak? Habis itu sakit gak ini? Diulang-ulang, ya gak lo? Terus sekiranya cukup, baru kapok ke. Gak selesai, dibilas lagi, diginikan lagi, betul gak lo? Terus ono sing kotor. Ya apa gak lo? Emplokon ke kapok ke, Kemudian belum cukup lagi, betul gak? Belum selesai, dijemur emplokon kono ya. Habis itu apa? Setrika, baru afdol, top leker jos. Nah, menungso ki ngono, blok. Makanya dawuh Nabi, obat pembersih hati adalah apa? Zikrullah. Maka zikir itu mestinya membersihkan, gak tambah ngisi harapan pengin sugih, ngisi supaya pengasihan, ngepet, donya, waras. Iki kesaktian. Nek nol arahnya pada ridho. Tapi nek iku dikontrol oleh utekmu, berarti itu malah menggedekno nafsumu dewi. Bahaya toh. Akeh enggak amalan-amalan teko kiai-kiai, ulama-ulama. Amal iki zikir ping 1000 engko kuwi akan ngene. Iya apa enggak? Amal iki sambil ngerapal kaf, ha, ya, ain, shot, pukul-pukul gini. Kamu nanti punya pukulan jarak jauh. Ya apa gak le? Amal lo iki jam 12 bengi.
ambek adus kembang dan sebagainya, mbek poso mutih 3 dina. Engko awakmu iso kasaf, ya apa gak? Amal lo iki. Mbek bayangno fotone pacarmu iki yo. Seolah hadir kok kene. Mbek ngene dengan gini. Ada enggak seperti itu? Banyak. Amalkan amalan ini. Mau langkai tokomu, mbek siraman banyu leri dan sebagainya supaya laris ngundang kau. Ya apa gak? Daganganmu gawe penglaris, uripmu gawe ngono, lambe cocotmu gawe susuk. Ya apa gak? Awakmu gawe raja, maka nyampah di dalam dirimu. Engkau makin kotor. Semakin kau enggak kenal Allah. Masya kon kasafnya jin. Ya apa gak? Sakti ini jin. Nah, ini gelombang akal sadar. Di bawah ini metafisik infra. Di atas ini metafisik ultra. Tapi ini hanya orang dibaiat ya, guys. Ini arah ke atasnya, akhirat ke atasnya. Ini alamnya jin, mambang, siluman dan sebagainya. Ini alamnya nafsu mengisor. Makanya kalau ada metafisik yang dikontrol oleh akal, maka metafisik infra. Tapi kalau metafisik yang akal melenyap, maka metafisik ultra. Yang ke atas hanya mencari ridho, tidak terbaca oleh akal. Lah. Tapi yang ke bawah tadi, keinginanmu dipupuk, ya enggak? Aku pengen kaya, pengen sukses, pengen bisa ngobati orang, pengen sakti, pengen kasaf, pengen diajeni orang, pengen makmur, pengen daganganku lancar. Itu metafisika infra, blok. Kue tambah adoh dari Allah Ta'ala, makin jauh dari Allah Ta'ala. Maka resikonya pemain gelombang infra, jika kau ketergantungan dengan alamnya jin, maka ruhmu akan melanjutkan kehidupan di alam jin. Karena episode duniamu hanya sebatas ini, ruhmu gak ada matinya, maka ruhmu pulang dilahir kembali ketika kau tergantung di alam jin, maka engkau lahir dalam wujud alam jin. Jika engkau memupuk nafsumu, ketergantungan dengan nafsu, kau akan muncul lahir di alam binatang, blok. Maka nggak sembarangan ini. Nerangkan kayak gini nggak sembarangan, dimusuhi banyak orang. Kenapa? Pemain kelenik pun musuh, ya. Pemain akal pun musuh. Ini gelombang yang naik, mengajarkan teknik mi'raj, blok. Paham nggih? Guyon, ini pemain kesayangan ini. Hei, Pak Cik Malaysia, pamannya angkelnya Ipin Upin. Nah, Maroko, Dubai, Papua hadir, semua hadir, goblokers. Nah, iki lho, wonge taklim ma'rifat, ono model kok ngene iki ya. Ora kiai gara-gara mari ono baiat. Jadi gayane nggih kopiah nggih ngene iki, tapi biasane nggih blangkon. Ya, ora arap-arapan. Anak ane ente unta. Loh. Aku nek kon unta blok. Gak usah arap-arapan. Oh, ilat Jawa wae kok. Irungku pesek lho, gak kaya ngarap. Karena terlalu jujur. Nek Pinocchio kan bohong kan bangir ya apa gak? Loh, iki terlalu jujur ya. Jadi amanah ya. Fatonah ya. Iki wonge. Nah. Ya. Jadi agama itu mesti ilmiah. Dawe Nabi ilmiyun wa amaliyun. Lah kon kok ngirone ngilmiah agama dianggap aneh. Ya clear, salah blok. Jadi ilmiah dia bisa diterima akal. Teori kan zaman lewat akal, ya, serap akal. Nalarmu bisa nerima. Sesuai dengan existing zaman, sesuai dengan dalil, sesuai dengan ilmu pengetahuan, sesuai dengan apapun itu nama ilmiah. Bisa terukur, bisa dianalisa, bisa diriset. Dan kenapa kok begitu? Karena lanjutnya adalah wa amaliyun. Endingnya harus kau buktikan. Saya tanya ya, banyak nggak orang cerita agama itu? Cerita deleming, surga neraka, itu bidadari, akhirat begini-begini, banyak nggak itu? Tapi kenapa nggak ada yang menerangkan cara bagaimana masuk ke sana untuk membuktikannya? Ya apa enggak? Pak Yai, Pak Ulama, Pak Ustadz, gimana saya bisa membuktikan surga neraka itu sekarang?
Lo ndak bisa itu menjadi nabi. Lo goblok. Kamu tuh disuruh nabi karena uswatun hasanah, betul? Lah disuruh niru kok gak bisa ditiru bagaimana? Sing goblok Gusti Allah apa menungso kira-kira? Nalarmu gak tekan. Kamu hanya tahu dalil mau pangan mentah-mentah, sama seperti onta nyunggi kitab. Kesana kemari bawa kitab tapi gak pernah paham isinya, ya enggak? Glunuk, oh kitabnya ewonan. Makanya dalil itu adalah kabar, isi dan sebagainya itu ada di situ semua. Tapi itu harus kau praktekkan, ketemu di alam nyata. Nah, Nabi Muhammad saat cerita surga neraka, saat itu masih hidup atau sudah mati? Masih hidup ya. Surga neraka teorinya ada di akhirat apa di dunia? Di akhirat ya. Akhirat itu teorinya setelah mati apa sebelum mati? Setelah mati ya, saya mendekat. Kok bisa seorang Nabi Muhammad yang belum mati tapi kok cerita alam di atas kematian? Karena lewat Siratal tiruan jalan Nabi, betul nggak? Jangan lewat jalan umum, ke arah tekan ke, betul nggak? Jika Nabi lewat Siratal Mustaqim, carilah Siratal Mustaqim di sini di dunia. Tanyalah taklim makrifat, gak usah gengsi, ya. Kamu kan keminter, gengsi, alah orangnya masih muda, nggak beradab, nggak sopan. Iya, sengaja biar kamu nggak ngefan aku, Saya mendekat itu hanya yang siap mental, siap uji, siap digoblok-goblok, siap ngemis, ya, siap go angpo, cuan, go beras, go gulo, apa lapo? Lekon gak wani modal ngaliyo. Aku gak butuh kon, gak butuh kamu, gak cari murid. Saya juga bukan guru, saya cuman murid. Ono gurune, gurunya maha mutlak, maha horor. Ya, gurunya adalah pewaris estafet Rasulullah zaman ini. Itu dicari seluruh manusia di dunia. Gak mungkin orang yang menciptakan mutlak jika belum sampai pada mutlak, betul gak? Nek guru cuman cerita akeh, surga neraka akeh, Google pinter ya bukan? Tapi cari orang yang bisa mengantarkanmu untuk membuktikan seluruh apa yang diceritakan Nabi. Yai? Ustadz? KB ya. Jadi begitu ya. Teori sudah cukup ya teori ya. Setelah kau baiat kau sudah masuk alam praktek, yaitu praktek di alam hakikatullah ya. Rohanimu ya. Tapi karena kau masih di stasiun dunia, jasmanimu ngikut. Maka rohaninya adalah hakikat, syariatnya pun tetap ngikut. Jadi jangan dikira taklim ma'rifat gak bersyariat, tetap bersyariat. Juga beradab tinggi. Hanya saja dibungkus blok-blok supaya kamu yang ada unsur X-nya kepanasan mencela dewe-dewe. Nah, itu sengaja. Saya jualan agama gak gratis supaya apa? Yang siap ke sini siap korban. Ya. Kalau nggak siap korban, nggak akan ada berkahnya. Nggak akan siap kamu melewati jembatan itu dengan perjuangan pengorbanan ya. Setelah wabtaghu ilail wasilah. Coba ayatnya itu perintah apa enggak itu? Kalian wabtaghu itu perintah apa bukan? Carilah ya. Berarti apa? Perintah apa bukan? Carilah. Setelah ketemu wasilah, sudah ketemu semua ya teorinya ya. Nah, ini prakteknya. Lanjutannya adalah wajahidu fisabilillah. Kalau sudah punya izin masuk akhirat, sudah punya alatnya, jalannya, guru sudah punya. Tapi selama kau terpenjara oleh akalmu, tidak mungkin kau bisa nyebrang, betul nggak? Nggak mungkin bisa naik di atas 100%. Maka dunia adalah penjara bagi orang beriman. Siapa orang beriman? Dirimu yang telah dapat nur. Yang dapat nur itu mestinya bisa naik mi'raj kata Allah Ta'ala. Hei, sama dengan yang dialami Nabi. Sama ya. Oke guys. Karena perut telah lapar, makanan sudah tercium aromanya. Ya. Hei, sufi juga manusia, butuh mbadok. Ya. Gak usah jaim-jaiman. Karena orang ulama-ulama kan harus kelihatan assalamualaikum, pura-pura lemah lembut, isimu lo, hatimu ular tok lah, hati-hati. Makanya ya, obat pembersih hati adalah zikir. Lihat kata kalimat Nabi, setiap kesalahan akan meninggalkan titik noda di kolbunya, betul nggak?
saking banyaknya kesalahan, maka kolbumu tertutup oleh kotoran, betul nggak? Maka hanya dengan dzikrullah lah alat untuk membersihkan kolbumu kembali, sehingga engkau kembali bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak sembarang zikir. Zikir yang menyebut namanya beserta zatnya. Paham sekarang ya? Kenapa kok mesti dibaiat? Karena ada izin di situ, ada alat yang ditanamkan di situ, betul enggak? Alat itulah yang bisa kembali kepada dia, karena itu unsur nur dia. Paham sekarang ya? Hei, orang yang kemelinti, sok komentar, sakarepmu kowe gak percaya aku, sakarepmu agak butuh kowe. Aku no reckon you, tidak butuh you, dan aku juga gak gablek sama you, ya. Nah, saya ngurusi yang bolo-bolo saja. Guys goblokku semua ya. Goblokers ya. Oke ya. Mudah-mudahan manfaat. Salam taklim ma'rifat, salam rahayu, salam kebangkitan semua agama. Ini kebangkitan tasawuf Islam. Ya, ini gak gawe wong Islam tok. Gawe wong Hindu, Buddha, Kejawen, semuanya. Tujuan roh adalah pulang kepada yang maha roh. Tujuan semua jiwa adalah pulang kepada yang maha jiwa. Dalane wis ketemu, ya. Gurune wis ana, ya. Bisa diilmiahkan terbuka ya. Lek gak diilmiahkan saya sudah dikek banyak orang ya. Tapi karena ilmiah gak bisa dibantah, betul gak? Di Boyolali para alim ulama lho kopian kabeh lho, alim-alim kabeh. Waji. Ya Allah, ya. Yang serius belajar. Belajar takono sing ngajarno ngene iki. Aja takono wong liya, keblosok kowe. Sing nerangno iki mau sapa? Mister TM ya, betul enggak? Aja nyeluk abah, gak pantes Mister. Paham ya, Mister TM. Orang ulama-ulama ini biasa, iki mau gara-gara ono acara ya. Ya. Mister TM. Bantu share kemana-mana biar banyak orang tercerahkan. Allah itu wujud, betul nggak sifatnya itu? Allah itu zahir, betul nggak namanya? Syahadat itu yang seni, berarti dilihat, betul nggak? Ini wajah itu wajah, berarti ada wujud yang dihadirkan, betul nggak? Malikin nasir rajanya manusia rupa apa? Manusia loh. Carilah wujudnya Allah yang rupa manusia di dunia ini, betul? Kemudian Rasulullah itu ada di zamanmu masing-masing, zaman ini juga, betul nggak? Manusianya beda wujudnya, tapi isinya sama nggak? Sama. Teknik menembus akhirat itu bisa lewat sekarang, betul nggak? Jika engkau punya teknik menembus kematianmu, betul nggak? Jadi nggak harus nunggu mati, longol-longol dulu di dunia seumur hidup kemudian mati kek, sumumbung boyar ke uripmu, Ilmu akalmu nggak bisa nembus akhirat, betul nggak? Kau siap ditanya, man robuka, akalmu silang, mana bisa menjawab Allah? Man nabiyuka, akalmu pun hilang. Betul enggak? Ilmu akal dipakai turu, wis gak ngerti apa-apa kowe blok-blok, ya. Maka yang bisa menembus secara ilmu rohani, ilmu hakikat. Belajar nang ndi? Mister TM, aja Mbah Yai, ora pantes. Didelok wong Hindu ya, aku iki kaya Hindu. Didelok wong Buddha, aku kaya wong Buddha. Didelok wong Kristen, oh iki wong Kristen paling iki. Iya apa apa. Didelok wong Islam, aku wong Islam. Kayak bunglon ya. Ya. Sak karepe cocotmu. Kan aku mau kira iku ini agen misionaris ini bukan orang Islam. Iya ora apa-apa sak karepmu. Ilahi anta maksudi wa rakaman lebih bagi pelaku tarekat khusus pasti hafal dengan ini. Tong 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 tong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.